aku selalu berharap buat teman-teman tetap sehat, damai sejahtera, selalu semangat selalu dalam Tuhan. Sebenarnya aku mau tanya nih sama teman-teman semua, siapa di sini yang kangen buat kita ngumpul bareng-bareng? Angkat tangannya. Terus siapa di sini yang kangen buat ibadah bareng-bareng? Semua kangen ya teman-teman, semua kangen buat kita bisa ngumpul kembali kayak gitu. Dan aku yakin lah mau yang teman-teman di sini, mau teman-teman di rumah semua kangen. Tapi ya namun apa daya teman-teman, dalam waktu yang dekat ini kita masih belum bisa berkumpul nih. Maka dari itu aku ingin ngajak teman-teman buat kita yuk terus-terusan berdoa. Jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Dan sekarang mari kita satukan hati kita naikkan pujian buat Tuhan. Kita punya rancangan yang indah untuk kita semua. Dalam segala perkara Tuhan kita punya rancangan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari
semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Takkan menyerah harapanmu
Meskipun musuh depan kita, walaupun rintang depan kita, tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah
mari kita kembali memuji Tuhan, kita siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom teman-teman semua. Pertama-tama terima kasih banyak karena teman-teman sudah sama-sama menyediakan waktu dan meluangkan waktu buat kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, buat kita sama-sama beribadah pada hari ini via online.
Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami ya Tuhan. Dan terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami semua bersama-sama di sini ya Tuhan, bersama-sama untuk mengikuti ibadah online ini pada hari ini ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Kau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati supaya firman Tuhan hari ini boleh menjadi rema dalam hidup kami boleh belajar banyak hal, dan kami boleh mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang menyertai, Tuhan Yesus yang memberkati ibadah ini ya Tuhan, mulai dari awal sampai akhirnya ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Kristus, amin. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman udah tahu ya, hari ini tema firman Tuhan hari ini itu adalah tentang selalu happy. Ya, selalu happy. Oke, jadi ayat nas kita hari ini itu kita ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. Oke. Mari kita baca bersama-sama di 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Ya, ini menjadi ayat nas kita hari ini. Kayaknya ini ayat udah sering banget didengar, kita juga udah biasa gitu ya dengarnya. Dan ini tuh ayat apa sih, pendek banget, cuman 2 kata, terdiri cuma dari 2 kata gitu ya. Tapi sebenarnya teman-teman, meskipun ayatnya tuh kedengarannya cuman simple, terus cuman terdiri dari 2 kata, singkat, padat dan jelas gitu ya, tapi sebenarnya ayat ini tuh punya arti yang sangat dalam dan tidak mudah buat dilakukan. Saya akan ulangi ayat nas hari ini. Bersukacitalah senantiasa. Yuk kita coba sama-sama kita renungkan ayat ini. Bersukacitalah senantiasa. Teman-teman tahu nggak sih sebenarnya senantiasa itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu punya arti selalu, selamanya, tidak putus-putusnya. Berarti bersukacita senantiasa itu adalah sukacita yang tidak ada putus-putusnya. Selalu sukacita. Dalam setiap kondisi, dalam setiap situasi kita diminta buat sukacita. Nah, kalau kondisinya kita habis dapat lotre misalnya ya, habis dapat undian, atau kita habis dapat sesuatu hal yang udah kita tunggu-tunggu dari dulu, pengen banget ini gitu ya, jelas kita bakal langsung sukacita, kita bakal senang banget dan pasti mukanya berseri-seri, terus happy banget lah pokoknya, yeay gitu akhirnya gitu. Jadi dalam situasi yang memang menyenangkan, buat bersukacita itu sangat mudah buat dilakukan, dan bahkan itu otomatis. Waktu kita dapat, yeay, langsung senangnya itu otomatis, nggak usah dipikir dulu gitu ya. Kita langsung senang banget gitu ya pokoknya. Tapi coba kalau kita lagi dalam kondisi yang sebaliknya, uang kita tipis misalnya, atau habis dimarahin orang tua, atau habis dapat hal-hal yang gak enak lah, gak sesuai dengan keinginan kita gitu misalnya ya. Nah, gimana sih caranya sebenarnya buat kita tetap bersukacita? Kan kalau kita habis misalkan ada hal-hal yang gak enak, pasti susah gitu ya buat sukacita. Pasti rasanya jadi jadi ngeluh gitu ya rasanya ya. Nah, padahal dalam ayat nas kita hari ini itu dikatakan buat kita bersukacita senantiasa, bersukacita tidak ada putusnya sama sekali. Nah, sebenarnya Yesus pun itu kan juga sudah pernah jadi manusia, sudah pernah turun ke dunia ini jadi manusia, dan tahu kalau di dunia ini tuh nggak mungkin semua kondisi bisa bikin sukacita. Nah, tapi kenapa kok kita itu tetap diperintahkan untuk bersukacita senantiasa? Padahal Tuhan tahu waktu Tuhan di dunia juga nggak semua hal bisa bikin sukacita gitu. Tapi kenapa kok kita tetap diperintahkan buat bersukacita senantiasa? Nah, jawabannya adalah karena sukacita itu adalah pilihan sebenarnya. Iya, sukacita itu pilihan.
dalam keadaan bagaimanapun, kalau kita memilih buat tetap bersukacita, ya pasti bisa gitu. Cuman masalahnya kita mau memilih buat sukacita atau enggak. Dan sebenarnya ada juga loh teman-teman, ternyata orang-orang yang walaupun kelihatannya udah diberkati Tuhan berlimpah-limpah, kayaknya hidupnya happy banget gitu ya, tapi kok kayaknya nggak bisa sukacita ya. Nah, karena sukacita itu pilihan tadi gitu. Nah, dan kalau kita bisa memilih buat bersukacita, itu pun adalah sebuah karunia dari Tuhan. Seperti firman Tuhan di ayat Pengkhotbah 5 ayat 18. Saya bacakan. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Nah, jadi waktu kita bisa milih, aku mau sukacita dengan aku bisa menikmati hal-hal yang Tuhan kasih, itu tuh adalah karunia dari Tuhan. Nah, sekarang apa sih yang bakal kita dapetin kalau kita memilih buat bersukacita? Nah, sebenarnya ada banyak gitu ya. Apa sih manfaatnya yang bisa kita dapetin dari kita memilih buat bersukacita? Tapi hari ini saya akan hanya bahas 3. Oke? Yang pertama, waktu kita bersukacita, kita itu jadi bisa bersyukur. Oke, ayatnya di Mazmur 43 ayat 4. Saya bacakan. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Nah, jadi waktu kita bersukacita, hati kita tuh kayak penuh dengan ucapan syukur gitu. Kita jadi lebih bisa melihat hal-hal di sekitar kita itu dengan lebih positif. Dan akhirnya kita mengucap syukur buat segala hal yang terjadi dalam hidup kita, mau itu buruk ataupun baik, karena kita percaya dan yakin kalau Tuhan pasti punya rancangan yang terbaik buat kita. Jadi waktu kita happy tuh, kita jadi bisa, Tuhan terima kasih, meskipun keadaannya itu buruk, meskipun kondisinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi kita tetap bisa bersyukur. Dan kita masih bisa percaya kalau Tuhan itu punya rancangan yang terbaik buat kita. Nah, kalau mengucap syukur itu sebenarnya juga adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan loh dalam hidupnya kita. Seperti di ayat 1 Tesalonika 5 ayat 18 saya bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Garis bawahi mengucap syukur, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi waktu kita bersyukur, itu kita melakukan kehendaknya Tuhan gitu ya. Itu sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Dan kalau kita mengucap syukur buat hal-hal yang kayaknya kecil, bukan sesuatu yang besar banget gitu ya, Tuhan bisa ngasih hal-hal yang jauh lebih besar daripada itu. Karena waktu kita bersyukur akan hal-hal yang kecil, misalnya nih kita lagi jualan, baru untungnya dikit, untungnya masih dikit gitu ya, tapi kita bersyukur, dan karena kita bersyukur kita jadi lebih tekun. Dan saat kita tekun dan setia, itulah waktu kita tekun terus ya gigih gitu ya, Tuhan akan kasih hal-hal yang jauh lebih besar seperti yang dikatakan dalam ayat Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Waktu kita setia, waktu kita tekun, waktu kita bersyukur buat hal-hal yang kecil, sehingga karena kita bersyukur itu kita jadi lebih tekun ngerjainnya. Kemudian kita tuh walaupun itu tuh cuman hal yang kecil, tapi Tuhan itu bakalan mempercayakan hal yang lebih besar, karena dengan hal yang kecil aja kita bisa tanggung jawab gitu. Nah, tapi sebaliknya kalau kita aja nggak bersyukur nih buat hal-hal kecil yang Tuhan udah kasih, kita jadi istilahnya tuh kayak nyepelein hal tersebut, lah apa sih cuman ini aja gitu ya, dan nggak mau bertanggung jawab buat hal kecil yang Tuhan sudah percayakan. Ya Tuhan mana mau kasih kita hal-hal yang lebih besar
gitu. Nah, jadi waktu kita memilih buat bersyukur, kita jadi lebih bisa bersyukur. Maaf. Jadi, kalau kita memilih buat bersuka cita, kita jadi lebih bisa bersyukur. Oke, untuk manfaat yang kedua nih, yang bakal kita dapetin waktu kita memilih buat bersuka cita, itu sukacita itu adalah salah satu buah roh, seperti yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Mari kita baca bersama-sama. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, sukacita itu adalah salah satu buah roh, ya, seperti yang tadi kita sudah baca. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan itu kita harus bisa menghasilkan buah-buah roh ini. Karena apa sih? Supaya apa sih? Supaya kita ini bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita dimanapun kita berada. Seperti yang di Matius 5 ayat 14 katakan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita itu terang dunia, kita diciptakan Tuhan itu buat jadi terang dunia, buat kita jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, sehingga kita harus menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini. Nah, salah satu caranya untuk bisa jadi terang atau berkat buat orang-orang di sekitar kita adalah kita dengan sukacita. Karena sukacita itu nular, teman-teman. Waktu kita bawa sukacita, terus kita ketemu sama orang yang kayaknya lagi nggak mood, lagi sedih, kayaknya lagi lagi bebannya berat banget gitu. Waktu kita bawa sukacita ini dan ketemu sama orang yang kayak gitu, kita ini bisa nularin sukacita itu ke teman kita. Dan jadinya kalau kita bisa menularkan sukacita, orang lain ikut sukacita dan bisa dapetin manfaat-manfaat yang didapat juga saat bersukacita. Bukankah kita itu udah jadi berkat buat mereka? Bukankah kita sudah jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita? Nah, selain itu, saat kita bersukacita juga kita bisa dapetin apa yang kita mau, seperti ayat Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi apa yang diinginin hatinya kita waktu kita bersukacita itu, Tuhan tuh rela loh buat ngasih apa yang kita inginkan waktu kita bersukacita dan bersyukur. Tapi tentunya apa yang kita inginkan itu sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Jangan ingin balas dendam gitu ya, jelas Tuhan gak akan ngasih gitu ya. Kemudian untuk manfaat yang ketiga dari kita bersukacita, itu sukacita itu juga baik buat fisiknya kita. Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, sebenarnya semua dokter itu tahu tentang ayat ini. Waktu hati gembira itu obat yang paling manjur. Nah, sukacita itu bisa karena sukacita, menurut sebuah artikel, sukacita itu bisa melenyapkan perasaan stres di dalam pikiran. Karena ahli medis itu sudah membuktikan bahwa pasien yang tetap bersukacita akan sembuh jauh lebih cepat dibandingkan dengan pasien yang stres, tertekan, gak ada harapan, kok kayaknya aku gak bakal sembuh lagi gitu. Nah, selain itu mereka yang bersukacita tidak hanya punya umur panjang tapi juga punya kualitas hidup yang lebih baik. Contohnya itu adalah, kalau teman-teman tahu Tung Desem Waringin, itu dia sempat kena COVID-19. Dan waktu dia kena itu, dia diopnam di rumah sakit. Justru dia tuh yang bikin dokternya tuh semangat, karena dia orangnya emang semangat, sukacita gitu ya. Nah, dia waktu di rumah sakit itu, walaupun dia yang sakit, dia pasiennya, dokternya yang ketularan sukacitanya. Justru dokter waktu si Tung Desem ini mau pulang, udah selesai, udah sembuh ya, karena dia yaitu hati yang gembira itu obat yang manjur, dia udah sembuh. Dia jadi ditungguin, dia sama dokternya tuh malah, aduh jangan pulang dong, nanti siapa yang nyemangatin kita lagi gitu. Jadi sukacita itu nular, dan
itu baik banget buat fisiknya kita gitu. Jadi kalau orang sakit ya, sebenarnya itu caranya yang paling ampuh itu sudah dijelaskan di Alkitab. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jangan sampai stres, kayaknya nggak ada harapan buat sembuh, kayaknya udah nggak bisa sembuh lagi. Nah itu salah, keliru gitu ya. Oke. Nah, bagaimana sih sebenarnya caranya buat kita itu bisa bersukacita? Itu yang pertama dengan memberi, karena memberi itu kita bisa jadi sukacita. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 35, saya bacakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah kadang kita itu mikirnya waktu kita menerima sesuatu dari orang, terima kado misalnya, dapat uang dari orang, dapat dari orang lain gitu ya, kita yang terima itu adalah sesuatu yang menyenangkan, dan kita tuh mikirnya kita bakal lebih senang kalau kita menerima daripada kita memberi. Nah, firman Tuhan hari ini mau ngingetin kita sekali lagi buat memberi. Nah, memberi itu nggak harus secara materi ya teman-teman, tapi memberi itu juga bisa dengan memberi dukungan lewat kata-kata buat teman-teman yang mungkin lagi stres, misalnya kita bantu, kita dukung dalam doa, itu pun kita sudah memberi gitu. Dengan kita memberi sesuatu ke orang lain, terus orang lain itu senang dan terberkati, kitanya sendiri jauh lebih senang loh ternyata teman-teman daripada orang itu gitu, karena kita bisa memberi sesuatu. Meskipun itu bukan materi, bisa juga kita memberikan waktu kita buat misalnya dengerin temen yang mau curhat, itu pun ada sukacita tersendiri gitu ya. Dan caranya buat kita bisa bersukacita yang kedua juga adalah dengan berdoa. Kita minta sukacita dari Tuhan sendiri dilimpahkan dalam hidupnya kita. Nah, hari Minggu kemarin itu saya terberkati dengan firman Tuhan saya terberkati dengan firman Tuhan gitu ya. Intinya firman Tuhan itu lagi membahas soal tentang Yusuf yang bisa beradaptasi dengan cepat. Ini agak meleset sedikit ya teman-teman dari tema firman hari ini, tapi kok saya kemarin terberkati dan mau sharing tentang hal ini. Jadi waktu kita semua tahu ya ceritanya Yusuf itu awalnya dia adalah anak seorang kaya yang dimanja sama papahnya. Dia kaya, dimanja gitu ya. Tapi setelah dia kaya dan dimanja itu, dia dibuang, dia jadi budak. Jadi budak dia bisa memberikan yang terbaik, kemudian dia diangkatlah jadi asistennya Potifar. Kemudian karena difitnah dan lain-lain, dia akhirnya masuk penjara. Di penjara pun dia disenengin sama kepala penjaranya, sampai akhirnya dia bisa naik dan menjadi kepala di Mesir. Nah, ini menunjukkan bahwa Yusuf itu bisa beradaptasi dengan cepat. Nah, Yusuf itu meskipun dari orang kaya jadi budak, dia bukannya malah ngeluh, bukannya malah tidak melakukan yang seharusnya dia lakukan, tapi dia tetap melakukan dan dia bisa beradaptasi dengan cepat. Nah, menurut saya kalau kita ini nggak bisa bersukacita, kita isinya tuh dalam hati ngeluh terus, kecewa sama Tuhan, kok mengizinkan hal ini terjadi, dan misalkan seperti situasi seperti ini, kok kenapa tuh Tuhan kok COVID ini terjadi, pandemi ini terjadi, kenapa kita ngeluh terus dan kita jadi nggak bisa beradaptasi dengan cepat. Akhirnya kita jadinya nggak ngelakuin apa-apa, cuman seharian jadi ngeluh doang, tanpa malah kita jadinya nggak ngelakuin apa-apa gitu. Nah, tapi kalau kita bisa bersukacita, kita pasti bisa beradaptasi dengan cepat, karena kita nggak mikirin ngeluh-ngeluhnya, kita nggak ngeluh, nggak apa, tapi kita tetap bersukacita, bersyukur Tuhan hari ini terjadi, percaya Tuhan pasti punya rancangan buat kenapa kok Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi.
gitu. Jadi dalam masa pandemi seperti ini terus berpengharapan terus dalam masa ini, dan libatkan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Belajar buat beradaptasi dengan cepat. Belajar buat beradaptasi dengan cepat, dan jangan lupa untuk bersukacita selalu, senantiasa, apapun keadaannya, karena Tuhan yang pasti akan memberikan yang terbaik. Nah, sebagai kesimpulannya, jadi saya akan ulangi kenapa kok kita ini harus memilih untuk bersukacita. Karena waktu kita bersukacita, kita jadi lebih bisa bersyukur, yang artinya kita bisa lebih melihat hal-hal, semua hal itu dengan lebih positif, dan kita bisa mengucap syukur buat segala hal, dan itu adalah kehendak Tuhan dalam hidupnya kita. Kemudian yang kedua, sukacita itu adalah salah satu buah roh, sehingga waktu buah roh itu ada dalam hidupnya kita bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya kita. Dan yang terakhir, sukacita itu juga baik buat fisiknya kita, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, ayat penutup kita hari ini itu ada di Filipi 4 ayat 4. Saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. So, teman-teman, saya harap kita di masa pandemi ini kita bisa saling menguatkan, kita bisa sama-sama punya sukacita, kita bisa sama-sama bersyukur terus, dan kita bisa beradaptasi dengan cepat. Mari teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan-Mu saat kami mendengarkan firman Tuhan hari ini ya Tuhan. Tuhan, Kau yang tolong ajari kami satu persatu ya Tuhan, supaya kami bisa selalu bersukacita apapun keadaannya, karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu sudah mempersiapkan segala sesuatunya yang terbaik ya Tuhan buat kami. Dan Tuhan Yesus juga ajari kami buat terus bersyukur ya Tuhan dalam keadaan apapun, dan terus bersukacita, dan kami bisa beradaptasi juga dengan cepat ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pandemi ini. Tuhan, kami mau sama-sama berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, yang memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, khususnya Pak Jokowi dan para menteri. Tuhan, yang limpahkan hikmat kebijaksanaannya daripada-Mu Tuhan, supaya mereka boleh mengambil setiap keputusan dengan bijak, dengan hikmat-Mu ya Tuhan, dan pandemi ini boleh segera berakhir ya Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala sesuatunya ini hanya di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan bersyukur ya Kristus, amin. Terima kasih teman-teman.
Shalom saudara semua dimanapun saya berada. Saya percaya firman Tuhan sudah memberkati kita menjadi rema buat hidup kita semua. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami masih diberikan kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan di hari yang sungguh spesial ini tidak lupa juga kami berdoa untuk gereja kami yang berulang tahun Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang sudah Kau curahkan sehingga gereja kami masih tetap ada sampai hari ini. Dan kami berdoa di hari-hari yang akan datang, gereja kami boleh semakin berkembang, boleh semakin maju, dan boleh semakin memuliakan nama-Mu dan memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang yang juga berulang tahun Tuhan. Biar Tuhan memberkati senantiasa dengan kesehatan, dengan kekuatan jasmani dan rohani, dengan urapan minyak dan anggur yang baru Tuhan. Dan berkat-Mu dan anugerah-Mu boleh senantiasa melimpah ke atas Bapak Gembala Sidang kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat hari yang indah ini di mana kami boleh beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu, dan kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dan kami akhiri ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya.